Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB yang akan menghapus tenaga penunjang kegiatan atau TPK di pemerintahan mulai tahun 2023 mendapat respon dari Forum Komunikasi Non-Aparatur Sipil Negara di Jawa Tengah. Mereka menggelar konsolidasi massal di Gedung Wanita Kabupaten Kendal. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk memastikan data TPK di tiap kabupaten di Jawa Tengah dan menyulitkan antara pengurus dan anggotanya. Ratusan tenaga honorer ini datang dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah untuk mewakili daerahnya masing-masing. Ketua Forkom Non-ASN Jawa Tengah Agus Priyono akan terus menyuarakan dan menggabungkan suaranya kepada pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar suara mereka didengar pemerintah. Langkah ini akan terus dilakukan mengingat pemerintah daerah hanya menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dan sementara ini belum bisa menentukan sikapnya. Hasil dari konsolidasi berupa sebuah kesepakatan bersama akan disampaikan kepada pemerintah provinsi agar segera disampaikan kepada pemerintah pusat. Ia berharap seluruh provinsi ikut mendukung agar lebih didengar oleh pemerintah pusat sehingga ada solusi terbaik yang tidak merugikan tenaga penunjang kegiatan di pemerintah daerah. Intinya bahwa kita akan menyatukan suara, kita merespon dari surat edaran Menpan yang menurut kami juga sangat meresahkan juga, dan kita berharap nanti ada suara dari kami bahwa kami itu ada dan kami juga ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan kita akan teruskan aspirasi dari teman-teman kabupaten kota untuk sampai ke tingkat provinsi dan juga sampai ke, kita hitung secara kasar itu sekitar hampir 100.000 tenaga honorer atau tenaga non ASN di Jawa Tengah tersebar di 34 kabupaten kota dari berbagai formasi, dan ini yang selama ini masih tidak pernah terdengar sampai ke tingkat pusat. Ketua Paguyuban Tenaga Penunjang Kabupaten atau TPK Kabupaten Kendal Subhan meminta pemerintah agar tenaga honorer yang akan dihapus bisa diangkat paling tidak sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K seperti yang ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Ya, sejauh ini kami sudah melakukan terkait adanya tenaga penunjang ini. Langkah kami pertama adalah komunikasi dengan beliau, terutama Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kendal, DPRD Jawa Tengah, dan yang tidak kalah penting kami selalu komunikasi dengan pembina kami yaitu Bapak Asisten dan Kepala BKPP. Semuanya support, semuanya memberikan dukungan apa yang terbaik untuk tenaga penunjang dan selalu mengarahkan untuk komunikasi. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Kepegawaian Kabupaten Kendal Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya akan berusaha memperjuangkan para TPK minimal bisa diangkat sebagai pegawai P3K. Ini merupakan rapat konsolidasi ya. Bagaimana menyamakan persepsi, bagaimana akan memikirkan langkah-langkah ke depan. Karena teman-teman ini merupakan perwakilan Jawa Tengah dari kabupaten kota yang sebenarnya cukup banyak, sehingga karena regulasinya dari pusat seperti itu nanti adalah salah satu mungkin yang akan direkomendasikan buat kali ini, karena pengadaan pegawai apapun kita diatur regulasi yang mungkin bisa menyampaikan, misalkan ketika seleksi itu ketika yang sudah mempunyai masa kerja ada afirmasi dan sebagainya, itu salah satu yang. Wahyu menambahkan bahwa jumlah pegawai non-ASN atau pegawai honorer yang ada di Kendal berjumlah sekitar 2.664 orang, meliputi dari berbagai formasi, diantaranya pegawai honorer di kesehatan, administrasi, driver, keamanan, dan lain sebagainya. Ia hanya bisa mendukung serta memberikan rekomendasi dukungannya kepada para pegawai honorer di Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!